Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 2030502079 dari kelas 252C, mata kuliah pengantar psikoterapi. Dosen pengampu Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tema pokok kita yaitu mediasi, di mana pada tema pokok kita ada 3 pembahasan, yaitu konsep dasar terapi mediasi. Yang kedua, unsur-unsur terapi mediasi di 3 bagian: munculnya gangguan, tujuan terapi, dan peran terapi. Yang ketiga, teknik dan prosedur. Baiklah, saya di sini akan memaparkan pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar terapi meditasi. Meditasi adalah praktek relaksi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Istilah meditasi mengacu pada sekelompok latihan untuk membatasi pikiran dan pengertian. Meditasi menggunakan teknik dan metode latihan yang digunakan untuk dapat meningkatkan taraf kesadaran, yang selanjutnya dapat meningkatkan membawa proses-proses mental dapat lebih terkontrol secara sadar. Suwandi tahun 2002 mengemukakan bahwa meditasi merupakan suatu teknik latihan untuk mengembangkan dunia internal atau dunia batin seseorang, sehingga menambah kekayaan makna hidup baginya. Materi kedua atau pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur terapi meditasi, dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, munculnya gangguan. Munculnya gangguan yaitu bagi yang mempunyai kesulitan psikologis seperti mudah cemas, khawatir, gelisah, putus asa, sedih, dan sebagainya. Bagi yang mempunyai gangguan kesehatan secara fisik yang mengharapkan ketenangan, kesembuhan, hidup lebih sehat. Bagi yang sehat yang mendambakan kedamaian secara batin, ketenangan dalam pikiran, dan dapat menjaga kesehatan secara holistik. Yang kedua yaitu tujuan terapi. Tujuan terapi meditasi. Tujuannya adalah mencapai kesempurnaan diri dari semua sifat luhur yang baik. Masih tertidur dalam pikiran bahwa sadar. Tujuan ini mengandung 5 elemen. Yang pertama, memurnikan pikiran. Yang kedua, mengulangi kesedihan atau duka cita. Yang ketiga, mengatasi penderitaan dan ratap tangis. Yang keempat, melangkah pada jalan menuju tercapainya kedamaian abadi. Yang kelima, mencapainya kebahagiaan dengan mengikuti jalan tersebut. Yang ketiga, peran terapi. Peran terapi meditasi yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri. 2. Menggunakan kemampuan fokus secara umum. 3. Mengurangi emosi negatif. 4. Mencegah dan meringankan serangan panik. 5. Melatih diri untuk mengelola stres dengan melihat dari sisi lain. Materi selanjutnya yaitu teknik dan prosedur terapi meditasi. Dalam praktek klinis, meditasi dapat digunakan untuk mengatasi rasa sakit. Broto dalam Suwandi tahun 2002 menyajikan beberapa penelitian tentang pengaruh meditasi transendental efektif sebagai pengontrol rasa sakit. Pada orang sakit yang melakukan meditasi terlihat penurunan
pada imajinasi tubuh yang negatif. Penurunan gejala-gejala penyakit yang diderita menghilangkan hambatan untuk melaksanakan aktivitas karena penyakit, menghilangkan kekacauan suasana hati dan menurunkan penggunaan obat-obat. Suwandi tahun 2002 menyebutkan penerapan meditasi untuk mengatasi rasa sakit dapat dilihat dari beberapa teori. Yang pertama, hipnosis. Teori: dalam kondisi terhipnosis, perhatian seseorang terhadap dirinya atau termasuk tubuh berkurang, bahkan hilang sama sekali. Meditasi dapat dipandang sebagai suatu bentuk self-hipnosis karena pada saat bermeditasi, perhatian seseorang dipusatkan pada objek meditasi atau benda, nafas, atau matara atau doa, sehingga makin lama dia makin tidak merasakan rangsangan yang ada di sekitarnya. Kemudian rangsangan sakit, termasuk rangsangan sakit. Selanjutnya yang ketiga, gate control teori. Suatu rangsangan yang dapat dalam tubuh manusia tidak semuanya disampaikan pada otak. Hal ini tergantung pada tidak adanya rangsangan lain yang masuk ke otak atau adanya kontrol dari area otak yang lebih tinggi. Jadi, rangsang sakit bisa ditolak masuk ke otak. Jika ada rangsang yang lebih kuat atau karena otak menolak untuk dimasuki, menurut Ludwig tahun 1971, rangsangan yang kuat itu biasanya adalah perasaan-perasaan yang positif seperti senang dan tentram. Yang keempat, endorfin teori produksi. Endorfin dalam tubuh dapat distimulasi dengan berbagai aktivitas antara lain meditasi. Pengaruh zat ini sama dengan morfin yang merupakan pembunuh rasa sakit yang ampuh. Yang kelima, relaksi Benson tahun 2000 mengungkapkan sebuah teori yang disebut relaxation response, yang tidak lain adalah kondisi rileks yang menimbulkan sebagai respon dari latihan meditasi. Respon relaksi ini yang menjadi dasar dari perubahan-perubahan fisiologis yang lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dalam pembahasan kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.